Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Usini wa usikum bi taqwallahi faqad fazal muttaqun. Asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah pengajian Ahad pagi rahmatullah, alhamdulillah bersyukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah SWT karena di pagi hari ini kita masih diberi kesehatan, kesempatan sehingga kita bersama-sama berada di taman surganya Allah, yaitu majelis ilmu. Ya, kalau kita sudah di taman surganya, ya semoga kita berharap kita tidak hanya di taman saja, tetapi bisa masuk ke surganya. Sayang nanti kalau kita hanya di taman saja, habis itu besok nggak masuk surga, ya naudzubillah. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya, dan semoga kita sebagai umatnya senantiasa diberi kekuatan oleh Allah untuk bisa mencontoh dari kepribadian beliau. Dan untuk mencontoh maka kita mau tidak mau harus mempunyai ilmu, ya. Mempunyai ilmu, mengerti tentang apa yang beliau kerjakan. Jamaah pengajian Ahad pagi rahmatullah. Acaranya banyak nih Pak ya. Pengajian Ahad pagi, terus jalan sehat. Ada juga nanti yang pengajian haji ya. Puro. Jam 6. Bapak Ibu sekalian yang kami muliakan, ada dalam sebuah kitab yang dikarang oleh Imam Mubarak, ya, menceritakan dari bahwasanya Imam Mutarif Ibnu Abdillah Asyatir Asikhir, beliau berkata, sesungguhnya saya lebih suka tidak bangun malam, ya bangun malam maksudnya untuk melakukan tahajud. Saya lebih suka tidak bangun malam, tetapi di pagi harinya aku menyesal kenapa tidak bisa bangun malam. Daripada aku bisa bangun malam, tapi di pagi harinya aku bangga, aku takjub bisa mengerjakan sholat tahajud. Pripun yang mesti? Kados sing gembosi niki rasa sholat malam. Ayo. Kula ulang nggih. Saya lebih suka tidak bangun malam, tetapi di pagi harinya aku menyesal kenapa tidak bisa bangun malam. Daripada aku bisa bangun malam, tetapi di pagi harinya aku bangga karena aku bisa bangun malam. Pun paham dereng? Sampun dereng? Yen sampun paham, sampun tutup mawon. Jadi ini sebuah perkataan ulama, ya. Beliau itu tidak jadi beliau tadi ya, jadi lebih suka tidak bangun malam, tetapi di pagi harinya menyesal. Menyesal kenapa aku tidak bisa bangun malam. Ya. Lebih suka itu daripada bisa bangun malam, dia melakukan sholat tahajud, tapi hatinya, wah, aku iso bangun malam. Ya. Iso sholat tahajud. Bangga, ada kebanggaan di dalam
hatinya. Jadi ada kebanggaan, ada kesombongan di dalam hatinya. Saniki sampun paham? Dereng. Aduh. Biar mulai Pak Budi. Ya. Jadi ya setan itu ya akan selalu setan itu akan selalu menggoda manusia. Jadi jangan merasa aman dari godaan setan. Jangan merasa aman kalau kita sudah bisa sholat tahajud. Jangan merasa aman. Ya, karena tidak ada jaminan. Tidak ada jaminan, bahkan secara umum ya kita tidak boleh merasa aman dari amal ibadah kita. Ya, karena bisa jadi ya di dalam hadis dikatakan ada seseorang yang beramal dengan amalan ahli akhirat menurut pandangan manusia, tetapi di akhirat hayatnya dia melakukan sebuah kemaksiatan sehingga dia masuk ke dalam neraka. Begitu juga ada seseorang yang beramal dengan amalan ahli neraka, ya. Bahkan di hadis yang lain seolah-olah hanya tinggal sedepan itu sekilan. Sedepan yang enten nggih. Hanya dekat sekali dengan neraka, tetapi di akhir hayatnya ya dia beramal dengan ahli surga, ya, sehingga dia dimasukkan ahli surga. Itu ya sehingga kita bersama-sama ya jangan sampai ya, di dalam hati kita itu ada sedikit pun ya kesombongan. Di dalam sebuah hadis juga dikatakan tentang bagaimanakah keadaan ya, orang yang sombong nanti di hari kiamat. Di kitab Adabul Mufrad dikatakan bahwasanya pada hari kiamat orang-orang yang sombong akan digiring dan dikumpulkan seperti semut kecil di dalam bentuk manusia. Kehinaan akan meliputi mereka dari berbagai sisi. Mereka akan digiring menuju sebuah penjara di dalam jahanam yang namanya Bulas. Api neraka yang sangat panas akan membakar mereka. Mereka akan diminumi nanah penduduk neraka, yaitu Tihanul Habal, lumpur kebinasaan. Di dalam hadis lain juga disebutkan tidak akan masuk surga orang yang ada kesombongan di dalam dirinya seberat zarah, ya, seberat biji sawi di dalam hatinya. Kemudian seorang bertanya, seorang lagi bertanya, sesungguhnya semua orang senang bajunya bagus, sandalnya bagus, berpenampilan bagus. Rasulullah menjawab, sesungguhnya Allah itu maha indah dan mencintai keindahan, dan kesombongan adalah menolak kebenaran dan merendahkan manusia. Jadi kita diingatkan bahwasanya kita tidak boleh sombong, ya. Sombong tadi akan digiring seperti semut, ya. Dan bahkan ada sedikit pun kesombongan dalam diri kita, maka neraka adalah tempatnya. Sehingga ya musuh kita ya, yang sudah memproklamirkan tanggal pinten? Ya, setan sudah memproklamirkan bahwasanya dia akan mengajak manusia menjadi temannya, ya. Dan itu sudah disetujui oleh Allah, sudah di ACC, ya. Kecuali ya yang orang-orang yang ikhlas gitu ya.
Dan ternyata ya setan itu akan menggoda manusia itu sesuai dengan tipe-tipenya. Ya. Jadi tipe-tipenya. Mungkin yang menggoda Pak Budi sama Pak Nandar itu berbeda. Bisa jadi Pak Budi itu nanti yang menggoda adalah setan yang ya, spesialis ya. Spesialis untuk keilmuan juga ya. Karena dalam sebuah hadis juga dikatakan bahwasanya pada hari kiamat nanti ya, ada seorang yang berilmu ya, dia selalu belajar bahkan mengajarkan Al-Quran, tetapi dia itu diseret ke neraka. Wah, jadi nanti setannya sekualitas itu ya. Kemudian ya Allah mengatakan ya, jadi orang tersebut ada orang yang berilmu ya, berilmu ya. Kamu berdusta, kamu mempelajari ilmu agar disebut sebagai seorang alim. Dan kamu baca Al-Quran agar kamu disebut sebagai seorang qori. Jadi spesialisasinya begitu Pak Budi. Jadi kalau sudah pandai membaca, pandai mengajar, ya nanti setannya begitu. Wah kamu itu seorang yang pintar, bacaanmu bagus. Jadi kita merasa ketika ada orang lain bacanya plegak-pleguk, wah mocone ngono. Itu setan itu selalu menggoda semacam itu. Ya. Begitu juga mungkin setan yang menggoda Pak Nandar bisa jadi begitu ya. Beda lagi, kalau Pak Nandar bukan begitu ya, bukan setannya bukan tipe itu. Kalau setannya Pak Nandar itu mungkin yang setan yang itu ya, sebagaimana dikatakan hadis ya, seorang yang dermawan, ya, dia pun ya dengan segala hartanya digunakan untuk ya dalam agama gitu ya, tapi kemudian dia ternyata pun diseret ke neraka. Kamu adalah dusta. Kamu beramal ini, menyumbang itu, agar engkau dikatakan sebagai orang yang dermawan, pemurah, apian. Nah. Nyalon lurah tuh ini. Jadi setan itu akan menggoda manusia ya. Tiap manusia itu dengan spesialisnya masing-masing, kelebihannya masing-masing gitu ya. Kalau seorang berharta maka dia dibisiki agar dia menjadi merasa bahwasanya ya aku itu wong sugih dan sebagainya gitu ya. Dengan ilmu juga begitu. Dengan wajah juga begitu. Jadi setan itu akan membisikkan ya ke dalam hati manusia ide-ide gitu ya, ide-ide untuk melakukan kesombongan ya. Imam Makholat Ibnu Husnain mengatakan setiap Allah memerintahkan hambanya pasti setan akan menyesatkannya ya, dengan dua hal. Yang pertama adalah imma hulu fih ya. Yang pertama adalah hulu, berlebih-lebihan di dalamnya, au taksiru anhu, atau sangat menyedikitkan atasnya. Jadi setiap ya, Allah itu mewajibkan hambanya, maka ada dua hal ya, setan itu menyesatkan. Yang pertama adalah dengan hulu, dengan berlebih-lebihan. Misalnya ya, sholat subuh itu berapa rakaat? 2 rakaat ya. Kemudian setan itu menggoda, masa sholat subuh kuwi angel, kudu tangi jam 4.25 ya. Nah, masa sholatnya mung ping 2, ganjaran mung sithik mung ping 2, mbok sholatnya ditambah wae ping 4, dan ganjarannya tambah akeh.
Jadi dilebih-lebihkan, yang tidak ada tuntunannya. Jadi selalu melebih-lebihkan. Au taksir wanhu, atau menyedikitnya, tidak peduli. Tidak peduli, ono adzan yo dirungokke ora gitu ya. Ya dianggap angin lalu saja ya. Setan itu akan menggoda semacam itu. Ya, kenapa? Ya, timbul kesombongan ya karena seseorang itu tidak memahami akan ibadah, ya. Akan penghambaan kepada Allah. Imam As-Sajjad mengatakan ibadah secara lugah adalah ketaatan dengan ketundukan dan kerendahan hati. Sehingga ketika sholat, ya, yang paling afdol itu adalah dalam posisi sujud, ya, merendahkan. Manusia itu rendah antara kaki yang sop pertama dengan yang kedua, itu kan kakinya Pak Nandar, mungkin kalau belakangnya itu Pak Agus, ya, sama gitu ya. Kepala sama kaki itu sama rendahnya gitu ya. Jadi ketundukan begitu, ketundukan kerendahan hati. Ya, sehingga ada seorang ulama ya menyampaikan ya, bagaimanakah kiat kita agar tidak ada kesombongan dalam diri kita. Ada 3 hal yang disampaikan. Yang pertama adalah menyadari ya, kita bisa beribadah ya, karena semata-mata bantuan dari Allah. Ya, kita bisa beribadah semata-mata bantuan dari Allah. Ya. Yang pertama itu ya. Jadi mungkin bisa jadi ada orang yang kuat ya, mendaki gunung Merapi, Merbabu kecil gitu ya. Lari 10 kilo kecil, tetapi melakukan yang musoleh ora kuat. Nah, jadi secara kuat, ya itu kuat ya. Tapi ya tadi ya, itu karena tidak ada bantuan, ya. Tidak ada bantuan dari Allah. Jadi mungkin subuh itu gampang. Gari melek ke moto ya. Dimulai dari melekkan moto dulu Pak. Masa wudu karo merem. Hanya membuka mata saja. Susahnya susah banget ya. Ya kecuali orang-orang yang dimudahkan oleh Allah ya. Kalau dimudahkan ya semoga kita bersama-sama selalu dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang pertama adalah bahwasanya kita menyadari bahwasanya kita beribadah itu karena semata-mata bantuan dari Allah. Tanpa bantuannya maka kita tidak bisa beribadah. Kita bisa jalan ke sini karena juga dibantu oleh Allah ya. Al-Bara'ah bin Azib yang menyampaikan bahwa di saat perang Khandaq sungguh Nabi SAW ikut membawa tanah sampai perutnya kotor dengan tanah. Jadi ketika perang Khandaq itu perang parit ya. Paritnya itu selebar 4 meter ya. Kuda tidak bisa melompat. Kemudian dalamnya berapa? Ya, kuda tidak bisa naik lagi. Jadi orang kalau mau naik lagi itu susah. Jadi kalau sudah masuk ke parit sudah tidak bisa naik lagi. Itu jadi Rasulullah itu ikut juga menggali. Jadi pemimpin itu ya tidak asal tunjuk saja. Peleh, garapan le. Tapi Rasulullah memberi contoh, ya pemimpin itu juga harus terjun lapangan, turun dan gorong-gorong. Mboten nggih. Pencitraan nggih.
Kemudian Rasulullah berkata, kemudian dan dengan membawa tanah tadi, ya, Rasulullah mengatakan, wallahi, lallahi, mahtadaina. Wallah, demi Allah, lallah, kalau tidak karena Allah, mahtadaina, maka aku tidak akan dapat hidayah. Wala tasaddaqona, dan aku juga tidak bisa bersedekah. Wala sholaita, dan aku juga tidak bisa sholat. Rasulullah saja mengatakan begitu. Ya. Rasulullah itu mengatakan bahasanya, wallah, lallah, ya. Demi Allah, kalau tidak karena Allah, ya, maka aku tidak akan bisa beribadah. Aku tidak bisa bersedekah. Aku tidak bisa sholat. Jadi semua itu adalah karena Allah, ya, karena pertolongan Allah. Ya. Jadi yang perlu kita sadari bahwasanya kita beribadah itu karena semata-mata adalah bantuan dari Allah. Bahkan kalau orang yang sedang biasanya khotib-khotib atau pembicara, innal hamdalillah, sesungguhnya segala pujian itu adalah lillah. Ya, sudah diingatkan itu ya. Innal hamdalillah, ya, sesungguhnya segala pujian itu adalah milik Allah. Pujian itu apa? Ya, kelebihan-kelebihan yang ada pada diri kita. Itu adalah lillah, adalah kepunyaan Allah. Ya. Kemudian yang kedua, ya, kita menyadari bahwasanya ibadah yang kita lakukan itu masih banyak kekurangannya. Coba kalau kita sholat itu, kita sudah sholat berapa kali? Nah, rata-rata temui yuswani pinten Bu nih, Bu. Kalau bapak-bapak sekitar 40 ke atas ya, ada 50, ada 60, ada 70 ya. Ya. Andai kata ya, dalam 1 tahun saja kita sholat ya, 5 kali 3, 6, 5 ya. Itu sebanyak 648. Kalau hitunglah ya, sholat kita 10 tahun saja, maka ada 18.350 kali kita sholat. Ada bolong-bolongnya itu ya. Ya, kira-kira ya kita ibadah itu, ya, sholat itu, atau udah sholat subuh tadi aja. Kira-kira kita sholat subuh tadi selalu ingat Allah atau tidak? Dari takbir sampai salam. Pripun? Yang berarti istimewa. Ya. Mungkin hanya ya semoga kita semua termasuk itu ya, termasuk yang satu ya. Termasuk orang-orang yang tadi bisa khusyuk dalam sholatnya. Tapi biasanya ya ketika kita takbir bisa jadi kita masih ingat Allah. Baca Fatihah masih ingat Allah. Rakaat pertama oke. Nanti rakaat kedua imamnya mau apa ya? Kita ditanya aja mungkin tidak tahu. Oh imamnya mau apa, Pak? Oh, kelingannya suwi ya. Jadi ke sholat aja, kita sholat subuh tadi aja mungkin kita introspeksi ya, kita merasa tidak sempurna, mesti ada ya kelupaan ya. Padahal ibadah kita ketika sholat ada seolah-olah kita menghadap, ya memang kita menghadap Allah ya, seolah-olah di depan kita. Ya. Seolah-olah di depan kita saja kita masih tidak ingat itu ya. Apalagi kalau tidak itu ya. Jadi kita merasa bahwasanya ibadah yang kita lakukan itu masih banyak kekurangannya. Itu baru dari sholat, belum lagi dari yang lain-lain. Mungkin sedekah kita, infak kita itu mungkin juga masih kurang gitu ya. Kurang agak kurang sidik. Jadi ya kita menyadari bahwasanya ibadah kita itu kurang ya, banyak yang kurang, maka kita ya tidak boleh kita ada sombong ya dalam diri kita.
Masih 10 menit ya. Kemudian yang terakhir adalah menyadari bahwasanya kita itu tidak punya jaminan yang pasti. Kita tidak punya jaminan pasti kalau kita itu husnul khotimah. Tidak ada jaminan ya kita itu husnul khotimah. Padahal Rasul mengatakan wa innamal a'malu bil khawatim. Sungguhnya amal seseorang itu dilihat dari akhirnya. Ya, dilihat dari akhirnya. Ya, jadi kita bersama-sama ya, kita tidak ada jaminan bahwasanya kita itu ketika akan meninggal itu dalam keadaan husnul khotimah. Maka ya kita harus berusaha semaksimal mungkin ya, bagaimanakah ya agar ya tentunya amal-amal kita ya itu selalu ya sejalan dengan ya husnul khotimah tersebut ya. Jangan sampai dalam diri kita itu nyeleweng ya. Ketika kita mau berbuat kemaksiatan kita ingat ya bisa jadi ya bisa jadi pas kita melakukan maksiat pas Allah mencabut, nah itu naudzubillah. Sehingga kita bersama-sama menyadari bahwasanya kita itu tidak ada jaminan yang pasti bahwasanya kita itu husnul khotimah. Ya, sehingga kita bersama-sama ya tidak ada boleh kesombongan dan kita harus senantiasa beramal dengan sebaik-baiknya. Jadi ini kalau dikaitkan dengan ikhlas ya. Ikhlas itu bisa jadi mudah ya. Mudah ketika tidak hanya mengucapkan, tetapi pada awalnya gitu ya. Ada kotak infak keliling gitu ya. Mudah aja mungkin kita mengeluarkan yang gambar Pak Proklamator. Mudah mau angel. Ya. Padahal memakai peci loh Pak Proklamator loh. Kudune sabone ten masjid nggih. Sing sapa masjid iki melan pati murah. Masih perjuangan ya. Ya, jadi bisa jadi kita beramal ya. Waktu amal itu mudah saya kira. Bisa jadi ya. Beramal. Oh, ikut sebakti, siap. Ya. Pengajian siap. Ayo infak bantu, siap. Ya. Tetapi pasca itu bisa jadi ya, setan itu mengidik-idik kita tadi dengan kesombongan. Wah, ternyata infaknya itu semono. Wah, karena aku mau nyemplungi Pak Proklamator yang aku ya ora nyampe semono. Pertamanya ikhlas, tapi ketika sudah selesai ya kadang timbul tadi setan itu akan yuwaswisufi ya sudurinas, akan membisik-bisikkan dalam hati manusia semacam itu. Jadi itu nanti yang akan menghapuskan amal-amal kebaikan kita. Jadi sudah dicatat bagus, tapi dihapus gara-gara kita ada kesombongan. Jadi mari kita bersama-sama introspeksi pada diri kita, dan ini menjadi akhlak kita. Ya, kita tidak boleh merendah, tidak boleh ada kesombongan dalam diri kita, dan kita memandang orang lain itu adalah ya tidak boleh dengan di bawahnya, ya, tidak boleh merendahkannya. Semoga kita bersama-sama. Ini masih ada waktu 5 menit, nanti mungkin masih cukup ya. Masih ada sate bareng ya Pak. Ya, saya kira itu yang dapat kami sampaikan. Ya, semoga yang sedikit ini ada manfaatnya, dan saya kira ini sebetulnya ilmunya ilmu yang mudah didengarkan. Tapi laksanakannya insya Allah kita bisa. Ya, biiznillah ya, dengan izin Allah ya, dan kita senantiasa ya
berdoa, ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukilah kami ke jalan-jalan yang lurus. Kalau sudah ditunjukkan ya kita jalani, ya. Ya kadang kita ditunjukkan mriko, tapi kita malah mbirok rene. Nah itu ya. Golek dalan dhewe ya. Nang sik penak gitu ya. Ya semoga kita bersama-sama diberi hidayah Allah, selalu diberi hidayah Allah, selalu diberi ya kemudahan oleh Allah untuk dapat beramal dengan yang baik dan selalu bisa menjaga keikhlasan kita. Alafu minkum wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih nih Pak Haji Amir Mahmud yang pada pagi hari ini memberikan materi yang sangat mudah didengar. Tapi untuk melaksanakan ya dengan pertolongan Allah mudah-mudahan mudah ya. Saya ngitung yang rawuh ini alhamdulillah yang kelihatan di depan saya itu ada yang laki-laki 30 sekian, yang perempuan 30-an lebih. Berarti ya masih seperti biasa ya, kelihatan sedikit ya padahal. 70-an juga ada alhamdulillah. Ini Bapak Ibu, saya mengulang karena enggak diulang-ulang itu biasanya enggak mengendap, apalagi yang tidak ditulis. Ini menghindari sombong yang disampaikan oleh Pak Amir tadi. Pak Tupani biar paham karena ngedar ke daharan. Ya, kita ibadah ini semata-mata pertolongan Allah. Nek ora ditolong sama Allah, angel ibadah itu. Mbok sugihe kaya ngopo, pintere kaya ngopo. Nah, ini ya. Tadi disampaikan oleh Pak Amir ya. Mendaki gunung saja kuat. Padahal yo aduh yo dhuwur. Neng mangkat subuhan angel. Tiap hari posting le naik sepeda tekan Kaliurang kuat. Iya. Tapi ngaji ora kuat. Nah ini kalau bukan pertolongan dari Allah, wangel. Ya. Ini jalan sehat mubengi sak Purwomartani kuat. Neng belum tentu nek ngaji kuat. Nah, ya. Okay. Yang kedua, ini adalah menyadari bahwa ibadah yang dilakukan masih banyak kekurangan. Supaya kekurangan ini bisa ditutup bagaimana? Ya sering ngaji. Ya. Mungkin sujudnya tidak pas. Mungkin rukuknya tidak pas. Nah ini dengan ngaji insya Allah nanti akan menutupi kekurangan-kekurangan kita ya. Yang ketiga, menyadari bahwa kita tidak ada jaminan husnul khotimah ya. Kemarin saya pengajian malam Kemis itu ngandak ke ini sama ibu-ibu itu dia. Karena ada hadis ini innamal a'malu. Nah masih keseleo. Ada hadis lain yang tidak seperti itu. Kemarin dijedek gitu. Innamal a'malu bil khawatimi. Sesungguhnya amal itu tergantung pada akhirnya. Tambah satu hadis. Nah, biasanya innamal a'malu binniyati wa innamal likulli imri'in ma nawa kan gitu. Sesungguhnya amal itu tergantung pada akhirnya, pada penutupnya. Saya sampai ngasih contoh, ada orang pemuda yang adzan itu suaranya saking apike. Dan setiap hari dia yang adzan. Kemudian setiap orang ngrenengi, ulah
calon penghuni surga tenan bocah nom itu. Iya, karena saking baiknya. Ya. Tapi Allah kan sudah membimbing seperti itu, setan nggak terima. Akhirnya apa? Dilalah. Dari rumah sampai ke masjid itu jalannya kan agak jauh. Nah ini. Kemudian ada orang yang membangun rumah di situ, tingkat rumahnya. Rumahnya udah jadi, ada anak perempuan di situ yang beda agama. Dia tiap hari mau adzan itu ketemu dengan anak perempuan yang cantik itu, cantik kaya. Karena sering ketemu akhirnya terpikat. Kemudian menikah, pengen menikahi anak perempuan itu. Anak perempuan itu bilang, kamu mau nikah boleh, tapi harus ikut agamaku. Nah, begitu nikah dengan agama anak perempuan itu. Nah, setelah nikah, selfie nang rumah dhuwur, jatuh, meninggal. Ini gimana seperti ini? Ini kan khawatimnya tidak baik, terhapus semua amal kebaikannya. Makanya kita harus hati-hati. Jangan sampai amal yang sudah kita kerjakan itu kemudian hilang karena akhirnya akhir yang tidak baik. Padahal Pak Amir menyampaikan, sadari bahwa tidak ada jaminan pasti kita husnul khotimah. Siapa yang menjamin? Ya kita mengusahakan itu, jaga itu. Okay? Ini mau menguatkan. Jadi ketikane Pak Amir tadi kan seperti itu. Monggo nanti diendapkan, mudah-mudahan nanti jadi panduan kita. Okay? Ini sudah rata, sudah mulai. Monggo yang sudah dapat di dahar. Namun kita tutup dia dengan bacaan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.